Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan sore petang malam ini. Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah, memperingati penebusan-Mu, memperingati kematian-Mu di kayu salib, melayakkan kami semua untuk kami tidak lagi mengalami kebinasaan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu yang tidak ternilai itu. Dan saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, singkapkan Tuhan untuk menjadi kekuatan dan rema bagi kami, untuk kami boleh berjalan dalam iman kekristenan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara. Ya, salam. Selamat semua, Tuhan. Kita hari ini beribadah, meskipun bukan hari Minggu, tapi tetap kita setia menyediakan diri waktu untuk beribadah di Jumat Agung. Pemerintah sudah memberi kesempatan kita untuk memperingati atau memberikan kesempatan hari besar bagi kita. Kita tentu nah, itu bukannya sekedar karena ada hari libur dari pemerintah, karena kita memperingati pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus di kayu salib menebus setiap kita. Dan ingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus menebus kita itu tidak gratis. Jadi kalau ada yang bilang, oh Tuhan Yesus itu menebus kita itu gratis, kita itu gratis, bukan gratis tapi dibayar oleh Tuhan Yesus. Keselamatan itu tidak gratis, keselamatan itu mahal, karena saking mahalnya perlu nyawa yang bayar Tuhan. Jadi keselamatan tidak gratis, dibayar oleh Tuhan. Meskipun karena itu kita, karena keselamatan itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus bagi kita, kita menerimanya dengan tanpa membayar, sehingga disebut dengan anugerah atau grace. Kita dilayakkan. Sebelum saya lebih jauh, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan untuk ingat. Yang pertama itu gereja kita tahun depan itu akan sinode, itu ada namanya sidang raya. Sidang raya sinode itu diperkirakan bulan April 2026. Itu akan ada pergantian ketua umum sinode, juga pergantian ketua MD, MD Jatimur dan caranya. Terus Juni nanti ada kenaikan pejabat pendeta, yang PDP jadi PDM, PDM jadi PDP. Mestinya yang di sini kan sudah berminus dari PDP, nggak ada lagi yang evangelis terakhir. Ya, dia kan jadi nggak lama kemudian dia pilih. Mestinya ya, diangkat saja dulu sebagai evangelis. Gampang bisa kita buatkan suratnya. Pak Gembala boleh atau secepatnya juga bisa, harus ada ya, sesuatu yang baru, kita menghargai orang-orang yang melayani. Oke, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kekristenan hari ini sudah mengalami goncangan. Goncangannya itu dihantam dari kiri, kanan, muka, belakang, dan berbagai sisi. Dari dalam, baik dari dalam maupun dari luar, banyak yang menyerang kekristenan. Kalau dari luar wajar. Yang menyerang kekristenan itu ya kata-katanya itu aja. Sejak saya masih kecil, SD, SMP, tahun 90-an, sampai sekarang kalimat yang buat nyerang kekristenan ya itu aja. Pokoknya setiap ada generasi yang baru diserang dengan kalimat yang sama, yang terus membuat orang jadi bingung, muter-muter, akhirnya iman kekristenannya goyah. Serangannya seperti apa? Contohnya, Tuhan kok jadi manusia? Gimana itu? Terus apa lagi? Loh, kan Tuhan turun ke bumi, berarti di surganya kosong lah. Terus apa lagi? 1 tambah 1 tambah 1, kok 1? Misalnya kan penginjil kalau penginjil begitu. 1 tambah 1 tambah 1 itu 1, pada itu enggak. Nanti jadi serangan. Atau 1 tambah 1 ya 3 lah, kok 1? Seterusnya. Yang kalau itu ditanyakan, kadang-kadang kalau anak-anak Tuhan masih lemah imannya, bingung juga, muter-muter. Apalagi dikatakan, Kristen itu agama yang nggak logika. Yang ini logika, yang itu nggak logika. Seterusnya membuat anak-anak Tuhan yang baru-baru jadi bingung.
Nanti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, pertanyaan yang sama disebutkan. Apalagi ada pertanyaan yang begitu fenomenal berkata begini. Tunjukkan ayat mengatakan Yesus berkata, sembahlah aku atau aku ini adalah Tuhan. Nanti kalau bisa ditunjukkan ya, kamu mau diakui. Nah, ini Kristen diserang. Dari luar, dari eksternal. Kalau dari luar, dari eksternal itu apa? Dia biasa, pasti. Kristen diserang di sana sih. Tapi juga secara internal, dari dalam kekristenan itu juga bisa. Kok bisa? Mungkin sama seperti yang saya sampaikan waktu saya di bulan yang lalu. Ada banyak orang-orang tokoh-tokoh Kristen yang sudah sukses karirnya, sudah banyak hartanya, sudah terkenal namanya, sudah populer di mana-mana. Ketika disebut namanya, oh saya tahu dia itu ini, oh saya ngerti dia itu profesinya ini. Yang akhirnya mereka rontok satu persatu meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Hanya karena mungkin bermasalah dengan keluarga, meninggalkan. Hanya karena daya tarik dunia, ada juga yang karena punya pacar yang di luar Kristus, dia pindah iman. Ada juga karena kekayaan atau karena daya tarik dunia atau karena popularitas demi konten. Wah, banyak sekali. Nah, tentu saja teman-teman juga masih mengikuti apa dan siapa yang saya maksud. Bahkan beberapa hari sedang booming, sedang viral. Anda tahu apa? Seorang pendeta, bukan artis biasa, pendeta hamba Tuhan yang pelayanannya sudah puluhan tahun. Kalau disebut namanya kita pasti kenal, oh orang ini. Kalau khotbah mesti lucu, kalau khotbah mesti membuat orang tertawa, kalau khotbah mesti membuat orang setelah tertawa kita sadar akan dirinya sendiri. Nama yang sangat terkenal di seluruh Indonesia. Tapi ketika dia diprotes, ya aku ngomong semua agama sama, Tuhan yang orang Kristen dan Tuhannya orang lain sama, surganya sama. Tahu? Pernah tahu bisa masuk? Saya tersebut. Pernah ngikuti apa berita ini? Tidak tahu. Sebutkan di podcast itu podcastnya seorang dokter yang sekarang mengundang Pak pendetanya. Sepuluhnya ya pendetanya itu badan besar. Terkenal. Dulu terkenal sebagai pendeta televisi. Kalau kamu pendeta televisi orang masih tahu. Sekarang kan sudah televisi nggak terlalu ada acara rohani. Pendeta sekarang banyak di jangan ala surganya itu sama. Surganya satu. Nggak ada surga kabung-kabungan. Kristen sendiri sama sendiri. Surga sama. Tuhannya sama. Ini orang pelayanan sudah puluhan tahun. Surganya Kristen itu kudus, bro. Surganya orang Kristen ada kekudusan, amin. Nggak ada surganya Kristen buat main-mainan. Oh nanti di sini itu dapat apa perempuan-perempuan cantik sebanyak 70 Kristen nggak ada. Nggak sama surgamu itu dengan surga mereka. Saya sedih ketika lihat podcastnya ini dari awal sampai akhir. Loh, kok ini pendeta begini? Kok begini Bapak pendeta? Dan berkata Tuhannya itu sama, Tuhan itu satu. Sama seperti presiden kan nggak boleh dua. Tuhan itu satu, cuma itu untuk semua. Ya, firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4:12 jelas berkata, Kisah Rasul 4:12. Sesungguhnya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Nah, kalau yang sana kiri kanan depan utara selatan nggak ngaku Yesus, tidak sama. Nah, di sana saja ngaku loh. Ada siratul mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Yesus Kristus berani berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak mau. Artinya, yang sana mencari-cari jalan lurus. Itu Kristen yang sudah jelas. Jalan lurus itu hanya satu, terpacu, terpatri, terpaku nama Yesus.
Nah, itu adalah bukti. Hanya ada satu jalan yang terindah, jalan terang selalu jalan kasih Tuhan. Ada jalan lain. Gak ada nama lain yang kita dapat keselamatan selain dalam satu nama Yesus. Yang pasti. Penderitaan ini yang sudah dihormati sekian banyak orang. Kok bisa seperti itu? Dia mungkin semacam berusaha mencoba mencari toleransi, ngomong yang netral, tapi peluang untuk dia menginjil hilang. Terima kasih selalu. Misalnya sekali beliau ini sampai bisa berkata seperti itu. Ada banyak akhirnya teman-teman apologet itu yang sangat menyayangkan kok bisa seperti itu. Biasanya apologet itu kan mengambilkan tokoh-tokoh dari iman yang lain yang menyerang kekristenan. Coba diluruskan. Lihat ini orang Kristen di pendeta, hamba Tuhan sendiri. Akhirnya coba dikritik, coba disorong. Bisa. Hari ini jangan goyang. Bersyukur hari ini bahwa Tuhan Yesus diperingati pengorbanannya Pak. Karena itu kesempatan sore malam ini saya tidak mengorbankan tentang Yesus disalib, mati dan sebagainya. Justru ada pembelajaran Kristen yang sehubungan dengan salib. Setelah bermanfaat ini, ya saya usahakan lama. Nanti kita akan nonton film bersama. Sekali-sekali nonton film sama Pak Loki, tapi nggak perlu ke mall, kan bayar. Setelah itu nanti kita langsung ke sana. Supaya situasi itu masih kita nikmati. Yang pertama saya puji berkomitmen mengikut Kristus. Ayatnya di Lukas 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Ada di sini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan memikul. Pembelajaran kekristenan itu bukan masalah berkat. Pembelajaran kekristenan itu bukan masalah kalau saya punya pergumulan, punya problem, punya masalah persoalan nggak selesai, saya harus datang pada Tuhan Yesus minta diberkati. Itu bukan pembelajaran dasar Kristen. Pembelajaran dasar Kristen juga bukan masalah doa saya dijawab. Kalau bagaimana Tuhan menjawab doa saya sudah berdoa sekian tahun. Kapan Tuhan jawab doa saya itu bukan pembelajaran dasar. Pembelajaran Kristen bukan masalah Tuhan menolong saya menyediakan yang saya perlukan. Bukan. Karena kalau itu yang kita cari, kita pasti kecewa. Kenapa? Berkat bukan cuma didapat dari kekristenan, yang lain juga bisa memberi berkat. Tapi pembelajaran kekristenan adalah kita mengikut Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati. Ada syarat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mengatakan katanya, yaitu Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka semua, murid-muridnya, termasuk kita hari ini. Mereka semua tidak ada yang terpisahkan, tidak ada kecuali. Setiap orang yang mau mengikut aku, ikut Tuhan itu bukan berarti sekedar jadi fans club atau follower. Kita mengikuti ketelatenan dia, kita mengikuti keberbahagiaannya, kita mengikuti bagaimana pribadi Tuhan bekerja di dalam kita. Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Ada kata setiap hari, nggak setengah-setengah, nggak ada setahun sekali. Dan mengikut aku. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama ada syarat yang Tuhan mengikut kita, mengikut Tuhan. Yang pertama yaitu menyangkal diri. Tanya kepada mereka semua, siapa orang yang mengikut aku ya harus menyangkal diri. Apa menyangkal diri? Menyangkal diri dia artinya bersedia menolak keinginan dunia. Jadi apapun yang dunia tawarkan, kita bisa berani berkata, "Enggak, aku enggak mau." Dan kita menolak, kita beralih. Berani kita berkata tidak pada yang dunia tawarkan. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, ada 3 pencobaan. Salah satu pencobaannya adalah pertanyaan yang terakhir. Tuhan Yesus ditunjukkan keindahan kerajaan dan sebagainya. Seluruh dunia dan isi. Dan iblis berkata, kamu sudah ini sedih.
Semuanya ini jadi bagus. Ibadahnya gini, kamu yang bagus itu dicekali aja. Semuanya jadi buruk. Tapi Tuhan Yesus berani berkata apa? Tuhan berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allah. Tidak menyembah. Bersedia menolak keinginan dunia. Teman-teman hari ini dunia dengan segala daya tariknya sedang mencoba untuk menghancurkan iman kebesaran. Sedang mencoba terutama di anak-anak muda dengan daya tarik yang luar biasa. Hati-hati dengan 3 tak. Biasanya orang jatuh dalam 3 tak. Atau harta, kalau ditawari kekayaan materi, maka jadi perombakan. Kamu tinggalkan iman Islam, kamu dapat uang sekian. Kamu dapat mungkin orang kalau sudah susah ekonominya ditawari, kamu tinggalkan imanmu ke Islam. Kamu dapat semua kebutuhannya. Yang kedua, mungkin yang ini tidak bisa dapat. Tetap Tuhan Yesus. Ketika ditawari kedua yaitu tahta itu kedudukan. Ayo kamu tinggalkan imanmu, kamu akan dapat kedudukan. Jadi duduk di kursi pemerintah, duduk di kursi legislatif DPR, atau ditawarkan di perusahaan, kamu dapat pimpinan, kamu dapat jabatan manajer, dapat jabatan komisaris, atau direktur. Kamu menikahi anakmu, kamu dapat semua, kamu dapat memimpin perusahaan. Seringkali yang terjadi itu ada banyak anak-anak itu. Saya juga tahu di sekitar saya orang akhirnya meninggalkan imannya pada Tuhan Yesus. Akhirnya jadi orang ketua DPR di Jatimur beberapa tahun lalu, bukan sekarang. Jadi seorang yang setia pada Tuhan, kemudian betul apa mas meninggalkan iman pada Tuhan. Betapa banyak ada ini anak-anak Tuhan yang karena tahta kedudukan yang meninggalkan iman. Mungkin harta kita bisa lihat, tahta mungkin bisa lolos, gak usah apa-apa. Aku gak kaya, aku gak memiliki jabatan, hatiku tetap di Tuhan. Aku kuat. Tapi begitu yang ketiga, cinta, harta tahta. Orang bisa rontok, bisa hancur iman. Kamu pilih sama tinggalkan iman, kita putus. Sekali ya teman-teman perempuan di sini, kalau ternyata kamu sudah terlanjur tertarik dengan seorang suami, kamu minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, aku menjalani hubungan yang sah. Kamu tahu, saya bisa melanjutkan itu. Jangan dinormalisasi. Normalisasi itu apa? Wis nggak apa-apa, nanti sendiri-sendiri aku tetap itu Tuhan Yesus. Meskipun kita berbeda, Tuhan apa? Hanya teman-teman yang seperti ini dan hidupnya menderita. Seorang teman pelayanan di sekolah minggu yang biasa pelayanannya. Sekolah minggu, tapi ya karena dia janda, ada cowok memperhatikan, dia tertarik. Karena baik, kemana-mana ngantar, kemana-mana bantu. Pokoknya, oh ini sudah sesuai dengan selera saya. Seleranya dia sama seperti almarhum suaminya. Menikah itu terjadi. Dikasih. Yang terjadi. Setiap hari, setiap malam. Ya, mungkin nggak setiap hari lah, tapi sering dalam 1 minggu itu. Kalau malam itu, ngobrolin masalah iman yang berbeda. Ya agamamu begini, bagaimana salah itu? Nah, saya perempuannya pemutus Tuhan Yesus. Yang benar ini, Yesus yang benar. Nggak simpel. Ketika punya anak, jadi yang berdoanya ingin anak diceritakan. Yang ini nggak mau, saya pun Yesus nggak mau. Siapa yang benar?
Bukan semua benar, tapi nggak ada yang benar. Bukan semua benar, tapi semua benar, semua benar ya. Semua salah. Ini juga motor, ini juga lupa kan benar motor dalam tulisan, nggak bisa seperti itu. Jalanan hidupnya penuh air mata, hanya karena sesuatu keputusan yang salah. Ketika dia yang pencari perempuan masuk rumah sakit, ditanya agama apa sama susunya, yang suaminya ngomong agama ya ini nggak terima, bukan agama saya ini, hanya masalah begitu mengisi biodata, hanya jadi itu. Mana sempat dapat kami mengerjakan, ya, rumah tangganya sudah berlanjut berbeda. Hari ini kami kehilangan seorang yang kehilangan, yakin dengan seorang teman yang akhirnya dia harus pindah rumah karena pacaran menjadi hubungan dengan seorang perempuan yang bisa selingkuh. Pelunya dia kenal bersama itu, yang dikasih bisa seperti itu. Kok bisa menormalisasi hubungannya? Hari belajar tentang menyangkal diri, mengenal diri itu menolak dengan diri. Menjaga diri artinya sudah melupakan kepentingan sendiri. Dalam salah satu terjemahan Alkitab, Lukas 9:23, bagian menyangkal diri tertulis melupakan kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri itu apa misalnya? Tidur harus bangun jam pagi untuk berdoa dan kamu masih malas Kamis nanti saja. Kita bangun berdoa datang pada Tuhan lebih awal, membawa semua aktivitas kita pada Tuhan. Tapi kita lebih suka nanti saja, mengesampingkan keinginan sendiri. Belajar untuk menyangkal diri. Pelajaran kekristenan yang awal, yang pertama, menyangkal diri. Ketika Tuhan Yesus dia datang di berdoa malam itu di bukit di Taman Getsemani, masuk di situ. Doa, sementara 3 murid yang lain yang menemani ketiduran. Dia berdoa, apa yang dia ucap? Dia juga punya keinginan. Bapak kalau boleh, satu nggak perlu lewati itu. Kalau boleh, Bapak, jauhkan cawan ini dari ini. Ada satu kata betul. Jadilah kehendak. Akhirnya Yesus mau jalankan misi di sana. Padahal mestinya seperti yang ditanyakan yang lalu pada Yesus. Kan Tuhan bisa kalau manusia Tuhan bisa langsung diampuni, gak perlu disalibkan. Iya. Yesus pun harus disalibkan. Dia tahu ini harus dikerjakan tapi berat. Mungkin dia menawar, coba menawar, kalau boleh kok. Dia kena cepat. Jadi apa khusus? Dia ini kerja. Dia menyangkal diri, mengesampingkan keinginannya, mengesampingkan kepentingan pribadinya, mengesampingkan egonya. Kalau aku gak disalib, selamat ini orang-orang di sini. Selamat dunia ini. Jalan satu-satunya harus menyerahkan diri. Dia mengangkat diri. Poin pertama jadi pendukung Tuhan menyangkal diri. Poin kedua yaitu memikul salibnya. Di berikutnya akan ini. Memikul salib. Tapi kalau dibacakan memikul salibnya itu salib siapa? Salib masing-masing. Masing-masing itu adalah tanggung jawab. Memikul salib itu apa artinya? Banyak pertanyaan memikul salib itu apa? Apanya memikul salib? Memikul salib adalah rela menderita demi nama Kristus. Rela menderita demi nama Kristus. Rela mempertahankan iman demi nama Tuhan. Dari ketika ditanya apa iman, apa kepercayaan. Nah, mungkin kalau
identitas ya agama. Buat isu religion apa agama? Kan tidak berkata. Saya Kristen. Saya itu. Sekalipun mungkin pada ketika diasingkan, dihancurkan, maksudnya itu dicuekin, belajar pramuka. Sama. Seorang yang memikul salib artinya rela menderita demi nama Kristus, siap untuk berkata ya terhadap apapun yang terjadi. Kalau orang Kristen tidak pernah menderita atau belum pernah menderita demi nama Kristus, maaf dia tidak Kristen. Sekali lagi, kalau orang Kristen belum pernah menderita demi nama Kristus, belum menderita mempertaruhkan imannya, yang mungkin nggak sampai mati, tapi mempertaruhkan imannya, mempertaruhkan imannya, belum benar-benar Kristen. Kristenannya saja kita berani menderita demi nama Kristus. Bukan menderita demi kesalahan sendiri. Pak, saya menderita, Pak. Kita dipinjol sekian waktu, tidak bisa bayar. Menangis. Saya ditelepon orang-orang yang ada di kontak telepon saya. Bukan itu penderitaan. Atau menderita karena ditinggal pasangan. Bukan itu. Sebenarnya menderita karena nama Yesus. Karena tahu bahwa dia itu Kristen. Gak usah dikumpul. Dia itu Kristen. Gak usah dibagi. Berani dan kata aku tidak suka. Seorang yang memikul salib, dia tidak malu mengakui nama Kristus. Tuhan berkata, kalau ada orang yang malu mengakui aku, kalau itu Yesus, aku juga malu mengakui dia di depan Bapa Kristus. Jangan malu mengakui Kristus. Jangan malu sebagai pengikut Kristus. Pertahankan, rela menderita demi nama Kristus. Apapun terjadi, kita saja meninggalkan iman kita pada Kristus. Mestinya ya, kalau yang kita tahu, saya nggak suka nama, tapi kan saya orang tahu. Yang lalu saya sempat sebutkan. Mestinya kalau chef itu, yang tukang masak itu yang bikin konten, terus diminta, kalau mau membeli ini harus ucapkan kalimat ini. Tidak boleh kalau bukan orang dari agama ini punya begini. Harus ucapkan kalimat. Dia merasa demi konten nggak apa-apa demi konten. Atau saya nggak akan tinggal iman. Mungkin jangan ucapkan kalimat. Mestinya kalau dia berani dia berkata, bisa menyembelih itu ya kan masak itu ya. Saya tidak mau kehilangan iman saya. Mestinya dia berani seperti itu. Kan jadi orang yang bermuka dua. Satu untuk Tuhan, yang satunya di depan umum, di konten dia mencoba kompromi dengan Tuhan. Jangan malu mengakui nama Yesus. Jangan malu mengakui nama Yesus. Juga yang lain-lain, yang nama-namanya sudah populer, terkenal, sudah miliaran uangnya, itu meninggalkan. Jangan malu. Satu kali Petrus dalam peristiwa penyaliban Yesus ditanya, kamu itu wajah-wajahmu kayak seperti orang yang sedang tahan itu, sedang ditahan. Kamu golongan dia, itu seberapa? Ya, aku kan kenal. Dia lagi, dia coba menyindir ke yang lain, ada yang berkata, loh, gak ngomong lu sama kayak orang yang ditangkap itu. Saya belum bisa. Kamu, jangan-jangan kamu temannya dia. Terus dia apa? Iya, aku gak kenal dia. Dia bukan teman saya. Oh, saya bukan. Sampai yang ketiga hal yang sama. Ditanyakan, jangan-jangan kamu juga golongannya dia. Kok ada di sini? Dia berkata, aku gak pakai maksudmu, aku gak kenal. Jika ngomong Yesus lewat bahwa oleh perkara
Terusnya, bahwa Yesus pernah memperingatkan, sebelum air berkokok, kamu menyangkal aku. Petrus menyesal. Dia sudah menyangkal dulu, dia sudah menyangkal Yesus. Yang lalu mengakui bahwa dia adalah murid dari Yesus. Ada Petrusnya ada termasuk golongan ring satu apa? Orang terdekatnya Yesus. Kemana-mana selalu ikut. Yesus ada peristiwa apapun selalu ada Petrus yang fokus yang selalu ada Petrus terutama. Ketika Yesus jalan di atas air, siapa yang berani berkata bahwa aku mau jalan di atas air, aku percaya ini kau guru. Di hari Petrus merasa menyesal dia jadi pengecut. Aduh, ternyata aku nyangka dulu. Hal yang berpokok dan besar. Ini nggak ada yang kita mungkin ini termasuk cerita bukannya denda, tapi cerita kepercayaan mereka yang mungkin tidak tertulis, yang memang tidak tertulis di Alkitab. Setiap pagi berikutnya setelah Tuhan Yesus sudah berangkat ke surga pagi. Setiap pagi ketika ayam berkokok, itu masih nangis. Dia akan bukan menyangka sebelum itu. Ketika ayam berkokok, dia merasa menyesal, dia kecewa terhadap diri sendiri. Meskipun dia akhirnya jadi seorang penginjil yang luar biasa. Ketika masa tuanya, tentara Romawi membakar di Yerusalem. Petrus yang sudah tua dibawa oleh murid-muridnya keluar kota sembunyi-sembunyi supaya apa? Tidak perlu mengalami penderitaan. Dibawa ke di perbatasan. Dia melihat ada seorang yang masuk ke arah dalam kota. Dia akan menuju luar kota. Dia akan, itu kan guruku. Dia bertanya, Rabi, Povadis itu kemana? Yesus berkata, aku mau masuk ke dalam kota. Aku mau disalibkan, aku mau menderita. Kalau kamu tak mau, aku selesai. Itu misalnya. Dia berkata, ya sudah saja. Terus balik masuk ke dalam kota. Sosok Yesus saja akhirnya menggila. Petrus akhirnya berkata, aku mau menderita buat Kristus, buat guru, buat nama Yesus. Meskipun sudah tua, murid-muridnya mencoba mencegah dia. Begitu masuk ke dalam kota tidak lama dia ditangkap oleh pasukan Romawi. Pada akhir hidupnya kita tahu Petrus disalib dengan cara apa? Dengan cara salib berbalik. Ketika mau disalib dia kata, jangan salibkan saya seperti itu. Disalib berbalik kepala kita. Dia mati. Poin kedua untuk mengikut Tuhan Yesus adalah menderita. Mengikut salib itu menderita. Mungkin beribadahmu dibuat susah, berdoamu dibuat perguncingan, ompol berdoa, atau gaya kita baca Alkitab atau apapun orang jadi menertawakan apa ini dalam Jumat Agung dengan sekedar Yesus disalib. Kita mau melanjutkan perjuangan iman. Yang pertama menyangkal diri, kedua memikul salib setiap hari, dan yang ketiga poin terakhir yaitu mengikut aku artinya kita mengikuti teladannya Kristus. Kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jika satu kali ada seorang muda, Tuhan mencatat di Matius 19, ya beberapa itu, 19 seorang muda datang pada Tuhan Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk menutup engkau? Apa yang di antara 10 tahun hormati ayah ibu, menyembah Tuhan Allah, beribadah dan sebagainya. Dia berkata, sudah kukerjakan sejak masa muda, kurang apa lagi? Yesus berkata, jualah hartamu, berikan pada orang miskin. Kita mencatat orang muda itu hatinya sedih, dia tidak lagi
Itu Tuhan Yesus. Bahkan tertulis artinya sedih karena banyak hartanya. Waduh, aku untuk Tuhan, hartaku dijual dibagi-bagi karena aku tidak punya harta. Aku miskin. Maka saya yakin belum tentu Tuhan Yesus itu minta hartanya dijual. Bisa jadi memang dia, tapi bisa jadi ngetes seberapa kamu cinta Tuhan atau cinta harta. Nah, teman-teman berkata di mana hartamu berada, di situ ada. Dan pemuda ini, orang muda yang kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang tokoh Alkitab, seorang tokoh yang disebutkan. Seorang muda yang kehilangan kesempatan jadi seorang pemimpin besar. Kalah dengan seorang perempuan yang mengurapi kepala Yesus dengan minyak rasul yang disebut mahal harganya. Ini orang tidak punya uang nabung beli minyak rasul yang mahal harganya. Dibuat mengurapi Yesus. Dan satunya orang punya uang banyak, tapi dia sayang dengan harta. Dia akhirnya tidak lagi mengikuti Tuhan. Sekarang sampai hari ini orang hanya ingat pada perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus, mengurapi Yesus, mengurapi Tuhan Yesus lebih daripada orang muda. Beranilah kita mengikuti Tuhan, kita mengerjakan apa yang Dia perintahkan, mengikuti teladan Kristus. Untuk katanya mengikuti teladan, tidak menyimpang ke kanan kiri, juga siap mempertahankan umat sekalipun dalam situasi seperti. Juga arti mengikut aku dalam salah satu terjemahan Alkitab yang katakan itu yang berdekatan dengan Tuhan. Sedianya kita setiap hari itu punya jam khusus doa dengan Tuhan. Sedianya kita setiap hari itu membangun keintiman dengan Tuhan. Pelayanan kita nggak bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan karena rajin pelayanan di sini setiap minggu tak perlu doa pribadi. Tidak, justru doa pribadi itulah yang menopang pelayanan kita di hari ini. Hari ini sama-sama belajar memiliki keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Karena juga ikuti teladan Kristus. Jangan apa yang Tuhan mau. Satu kali bisa gagal, satu kali bisa salah, satu kali bisa jatuh. Bangun lagi. Jangan tenggelam dengan masa lalu. Jangan tenggelam dengan situasimu yang salah. Bangun. Ini satu kali pelayananmu gagal, ditertawakan banyak orang, dibuat salah. Oh, kamu munafik, kamu orang begini. Masa kamu abah Tuhan kok begini, kamu pendeta kok begini, kamu anak Tuhan kok ternyata begini. Satu kali saja berbagi lagi. Ayo lagi tangga iman supaya kita berkenan sehingga siap kapanpun Tuhan panggil kita. Pasti. Amin. Ingat, kita pulang atau berpulang atau meninggal itu gak nunggu usia, gak nunggu usia 50 tahun ke atas, 60 ke atas itu orang biasanya wajar belum lagi. Nah, ini ada banyak situasi kita tahu orang-orang yang usianya masih muda Tuhan panggil. Orang yang usianya masih mungkin buat kita belum terlalu layak untuk berpulang atau sudah tahu. Belakangan kita masih berduka berpulangnya Pak Bondi. Saya berapa? Masih muda. Mungkin belum 40 ya begitu. 36 lah. Masih dekat cewek. Iya. Iya. 36 tahun. Muda. Padahal dia melayani Tuhan. Sebenarnya kan kalau kita lihat secara manusia kita bisa protes Tuhan, dia masih dibutuhkan di banyak pelayanan, banyak gereja, masih bisa mengembangkan pelayanan. Tuhan punya rencana yang lebih. Mungkin bukan cuma beliau, ada yang lain yang usianya lebih muda lagi. Kiranya kita ikuti teladan Kristus. Dimanapun sebagai apa? Kerjakan yang terbaik, perjuangkan iman kita. Mengucap syukur di masa-masa sulit. Pertahankan iman kita sekalipun situasinya tidak. Dan ini adalah Jumat Agung yang sebenarnya. Bukan lagi mengenang peristiwa Yesus disalibkan. Karena itu memang peristiwa yang terjadi
sebenarnya, dan itu bisa menjadi peristiwa sejarah. Tapi jadikan pengorbanan Yesus itu hidup di dalam kita. Kita yang memikul salib, bukan lagi Yesus yang memikul salib. Kita yang memikul salib juga. Kerjakan keselamatan, kerjakan iman kita dengan Yesus. Sampai garis finish, sampai akhir, sampai Tuhan balik. Poin terakhir, saya tuliskan apa? Saya ajak kita semua lihat satu film, durasinya nggak lama, 8 menit. Tapi kiranya film ini boleh menjadi refleksi iman kita. Ini tentang perjuangan orang-orang Kristen di masa Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah dari Roma yang bencinya banget sama orang Kristen. Sampai orang-orang Kristen itu ada yang ditaruh dipasang di kayu, kalau malam dibakar jadi penerangan kota. Dan juga ada yang diadu sama orang-orang Kristen. Tidak bisa keluar. Tayangannya. Mereka adalah martir Kristen. Filmnya nggak ada subtitlenya, tapi ya itu kita bisa ikuti cerita. Aman, apa minat bergerak? Dan seorang yang bukan seseorang, tapi orang-orang Kristen masa itu memperjuangkan iman. Mungkin kita belum sampai mengalami seperti mereka. Tapi secara rohani, secara sehari-hari, berbanyak tantangan kita hadapi memperjuangkan iman. Kaisar Nero adalah seorang kaisar Roma yang terkenal jahat, bengis. Ada satupun yang berani melawan dia. Langsung beli kanan juga. Ini di sebuah stadion, orang-orang Kristen yang bergejala dikeluarkan ke lapangan, akan dihadapkan dengan binatang buas. Rasakan.
hope we have escaped us the more. They said Christ would replace me. What sort of... The singing.
Bagaimana kalau kita dihadapi dengan singa-singa seperti itu? Siap tidak dengan itu? Mungkin kita enggak. Mungkin kita bisa kecewa kalau Anda berharap berkat mujizat. Ketika singa datang seperti tadi menerangkan, kenapa Tuhan enggak membuat singa itu mulutnya tertutup seperti pada Daniel? Kemudian mujizat mereka enggak jadi dibakar. Atau ketika terbakar apinya, bisa enggak seperti Sadrak Mesak Abednego Tuhan meluputkan mereka? Tapi kenapa tidak terjadi? Karena perjuangan iman sebenarnya bukan ketika kita mendapat berkat mujizat, ketika kita dalam situasi sulit, tahan pada iman kita pada Tuhan Yesus. Tidak sedikit pun bergoyang, sekalipun penderitaan itu terjadi, sekalipun situasi itu terjadi. Ingat, Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Hari ketiga dia bangkit. Itu yang disebut Paskah, yang akan kita rayakan hari Minggu mendatang. Penderitaan juga tidak selamanya kita alami. Kalau Tuhan akan memberikan penghiburan, pertolongan, dan tidak pernah kita. No crown, no cross. Artinya apa? Nggak ada mahkota kalau nggak ada salib. Nggak ada sukacita kalau nggak ada penderitaan. Mesti mengalami situasi sulit. Di ujungnya ada sukacita. Bisa jadi kita menderita, diolong-olong iman kita. Tetapi ternyata satu kali yang olong-olong kita bertobat jadi kecil, jadi Tuhan Yesus. Sering terjadi. Orang-orang mengalami situasi seperti itu, beberapa waktu kemudian banyak orang yang bertobat. Orang-orang termasuk Kaisar Nero sendiri, menurut cerita dia hidupnya dia bertobat. Kalau nggak ada orang-orang Kristen yang mental seperti itu, nah kecil-kecil saya berdoa kita punya mental yang kuat menghadapi situasi apapun. Orang akan berdoa diberkati oleh kekuatan iman kita. Amin. Kita masuk dalam perjalanan kudus.